Oke, sambil live Facebook, saya pikir saya bisa membuka acara ini. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir dan masuk ke ruangan Zoom. Ini keren banget gitu ya, banyak sekali teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk hadir mengikuti diskusi kita. Dan oh ya, perkenalkan, nama saya Mutiara Eka Pratiwi. Saya di sini sebagai moderator dan juga Sekretaris Nasional Perhimpunan Mahadika. Saya sendiri sangat antusias gitu ya, tertarik untuk berbincang gitu tentang agama, seks dan kekuasaan ini bersama Mbak Julia, si penulis buku gitu. Dan kenapa kami juga berkepentingan untuk mengangkat tema ini karena juga melihat ya, terutama dalam program kerjasama kami bersama dengan Kedutaan Kanada dan Konsorsium Wilit yang memang ingin menyoal gitu penyusutan ruang-ruang feminisme atau wacana gitu ya terhadap feminis atau juga banyaknya serangan terhadap independensi perempuan yang saat ini terjadi gitu. Dihadapkan dengan pertumbuhan masif kelompok-kelompok intoleran. Dan dalam beberapa waktu terakhir ini, sepertinya kita juga bisa sama-sama melihat ya bagaimana penolakan terhadap wacana tentang pendidikan seksualitas, kemudian juga upaya kriminalisasi atau persekusi terhadap LGBT. Nah ini banyak sekali kita lihat gitu. Jadi hal-hal yang berbau seksualitas ini kemudian menjadi sangat tabu dan menjadi basis penolakan terhadap wacana-wacana seksualitas. Nah, itulah kenapa Mahadika memang merancang sebuah program diskusi khusus gitu ya tentang pers, perempuan dan perubahan sosial. Karena kami yakin bahwa pers itu kritis gitu ya, mengedepankan analisa kritis, dan banyak sekali perempuan yang menjadi atau bergelut dalam dunia pers ini, dan dalam sejarahnya kekuatan pers, kekuatan perempuan itu besar kontribusinya pada perubahan sosial. Jadi terima kasih teman-teman semua yang udah datang, dan tentu saja khusus terima kasih buat Mbak Julia Suryakusuma yang sudah menyempatkan waktunya juga untuk diskusi bedah buku di sini. Apa kabar Mbak Julia? Baik, terima kasih. Gimana ini diundang sama Mahadika untuk bedah buku yang udah lumayan lama ya, terakhir 2012 berarti? Ya, 2012 itu tanggal terbitnya ya, itu padahal isi bukunya itu 1979. Ya seneng lah gitu, karena tentu senang sekali gitu diundang untuk membahas buku saya yang lama atau bisa disebut juga klasik gitu, lain ya, lama, tua sama klasik itu lain. Karena berarti isinya itu masih relevan, dan saya berharap bahwa nanti di dalam presentasi saya dan diskusi nanti itu bisa terlihat betul-betul bagaimana relevansinya buku ini. Oke. Terima kasih. Sebentar, yang bikin saya senang juga, saya tahu ini nanti ini adalah kesempatan untuk komunikasi sama generasi muda ini, karena mungkin saya ini generasi pertama feminis ya, udah mbahnya. Si Kiai Hussein aja, Kiai Hussein dari Fahmina itu nyebut saya mbahnya gitu, karena katanya dia belajar dari Lis Markus. Lis Markus itu dulu tuh asisten penelitian saya waktu saya mengerjakan penelitian untuk Ibuisme Negara, State Ibuism ya, skripsi MA saya gitu, yang juga karya klasik udah 30 tahun gitu. Terus udah gitu tiba-tiba Kiai Hussein bilang, loh, kalau gitu Mbak Yulia ini mbah saya. Padahal Kiai Hussein itu mbahnya Kiai Hussein, terus buat saya ini apa ya? Ini bukan masalah umur. Kalau keilmuan itu bukan masalah umur. Kiai Hussein itu lebih tua daripada saya beberapa tahun. Gitu. Tapi itu soal saya juga bisa berembah kepada Kiai Hussein untuk urusan lain gitu. Jadi ini nanti saya juga bisa belajar sama Ika juga gitu, urusan lain gitu. Pokoknya kita nggak ada urusan umur ini sih. Ini masalah keilmuan aja, pengetahuannya. Iya, terima kasih Mbak Julia. Jadi pas banget lah ya, cocok banget memang kita cocok, Mbak Julia ini karena memang untuk
membangun wacana-wacana kesetaraan ini memang Perempuan Mahardika berfokus pada tingkat universitas atau tingkat kampus, sehingga banyak sekali teman-teman perempuan muda yang juga antusias untuk ikut dalam diskusi ini. Tidak terasa partisipan sudah bertambah ya sampai 77 sekarang. Dan kayaknya kita bisa langsung mulai ya, Mbak Julia. Oh ya, saya dapat informasi dari admin karena ini ada persoalan teknis Zoom-nya baru gitu, karena kita ada beberapa acara, jadi kita bikin Zoom baru dan sepertinya belum bisa live Facebook, padahal kita udah ada pengumuman juga untuk live Facebook, tapi mungkin kita akan upload rekaman diskusi setelah ini. Jadi sebagai informasi juga untuk teman-teman bahwa diskusi ini juga akan direkam. Begitu aja, saya persilakan ke admin untuk membuka presentasi dari Mbak Julia agar dia bisa memulai presentasinya. Sudah kelihatan belum? Belum. Wah, ini padahal sudah aku ganti. Oke, aku stop share, terus coba share lagi sebentar ya. Oke. Iya. Padahal ini yang jadi tekanan kemarin sama Mbak Julia untuk jadi co-host sendiri. Cuma iya, ini sepertinya tidak. Sudah? Ya udah capek-capek bikin itu PowerPoint. Saya pikir kalau nggak pakai PowerPoint itu nggak bakal susah, nggak ada pegangannya. Dan saya ingin agar terlihat? Kalian Belum terlihat? Belum. Oke. Following Teh Julia untuk sharing ya. Biasanya kan kalau saya dengan mahasiswa juga bukan hanya host yang bisa sharing screen. Deg-degan nih. Iya, saya juga deg-degan. Percayalah, saya juga deg-degan baru kali ini terjadi. Udah capek-capek bikin itu, cuma 4 jam tidur loh tadi malam. Udah kelihatan belum? Belum. Oh my God. Dia slow, terlihatnya di layar tuh Vivi Widiawanti has started sharing screen. Tapi sharing, nggak memungkinkan ya itu Teh Julia untuk share screen dari. Mbak Julia, aku coba buat buka screen share ini. Udah. Udah? Ya, gimana? Ini udah muncul di sini. Oh, udah muncul. Kalau bisa saya ituin sendiri lebih bagus. Iya. Tapi tinggal next aja Mbak Julia, silakan. Oke deh. Oke, jadi bisa dimulai. Saya persilakan. Saya otomatis mau scrolling di laptop saya, ternyata nggak bisa. Refleks. Saya persilakan ke Mbak Julia untuk memulai. Oke, terima kasih. Salam sejahtera, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi saya diminta oleh Ika dari Perempuan Mahardika untuk mempresentasikan buku saya, gitu, yang seperti saya katakan saya senang sekali gitu. Nah ini judulnya memang Agama, Seks, dan Kekuasaan. Itu kalau judul itu sengaja dibikin untuk sebagai iklan kan, untuk menarik perhatian. Next. Iya. Agak lama kayaknya nih Mbak Julia. Oke. Ya itu makanya saya tadinya mau itu kan sendiri karena ada lag. Sudah? Oke. Jadi ini buku ini Agama, Seks, dan Kekuasaan ini terjemahan dari Sex Power the Nation yang terbit tahun 2004. Itu terdiri dari 20 bab. Jadi yang Agama, Seks, Kekuasaan ini berisi 4 bab baru. Jadi ada 8 tahun di antara kedua buku itu. Dan waktu itu diputuskan untuk mengambil nama agama karena agama, seks, dan kekuasaan gitu, karena agama itu menjadi unsur yang sangat berperan di dalam kehidupan sosial politik di Indonesia sejak reformasi. Nah, buku ini ASK itu singkatannya Agama, Seks, dan Kekuasaan, itu jadi ASK, dibagi 4 kelompok.
Yang pertama itu membangun negara, bab 1 sampai bab 9, tapi itu tanda tanya gitu ya. Seks dan kekuasaan itu bab 10. Seks dan kekuasaan bab 10 sampai 20. Kemudian ini pindah ke bisa berikutnya. File 2. Oke. Bagian ketiga itu mengenai sastra, eksplorasi dan batasan hanya 2 bab. Dan yang terbaru itu Islam, dan bagian 4 itu Islam dan seks, ketertarikan atau oposisi. Saya menduga bahwa Anda-Anda yang hadir di sini itu paling tertarik sama urusannya yang bagian 2 dan 4 yang ada seksnya gitu loh. Sebenarnya yang sastra juga ada seksnya, tapi oke. Next. Oke. Ini ada kutipan resensi dari Jakarta Post. Silahkan dibaca aja sendiri gitu. Ya. Next. Keempat. Ya. Oke, ini juga kutipan resensi dari Dede Utomo di Surabaya Post. Gitu, saya tidak akan membacanya karena saya harap nanti bisa dibagi ya sama peserta. Itunya PowerPoint-nya bisa di-share gitu. Karena saya sengaja bikin ini supaya ada pegangan gitu. Karena saya kira bahwa mungkin ada yang masih belum baca sama sekali ya. Jadi, oke, jadi bagian 1 dari buku ASK ini berisi 9 tulisan yang berkaitan dengan unsur-unsur membangun negara demokratis, karakter, integritas, kepemimpinan, kelembagaan, dan sifat masyarakat madani. Nah, ini adalah mau zaman kapan juga proses membangun negara itu terus-menerus, tidak pernah berhenti. Next. Ya, next. Oke, ini saya kurang bisa baca ininya. Apa namanya? Ini baca sendiri judulnya. Nah itu pisang. Ini bab 1. Jadi saya pendekatannya itu akan menjelaskan satu persatu babnya itu. Mungkin ada yang cepat gitu karena mungkin saya anggap kurang menarik buat kalian. Gitu. Ini pisang, pengkhianatan dan anarkisme ini mengenai akhir era Soeharto. Bercerita mengenai 10 hari pada bulan Mei sebelum dan sudah Soeharto lengser 21 Mei dan kerusuhan yang terjadi waktu itu. Yang penting yang ada unsur gendernya di sini adalah saya bercerita tentang demo Suara Ibu Peduli SIP pada tanggal 23 Februari 1998 untuk meluruskan persepsi bahwa, atau bukan persepsi historis, mungkin distorsif historis, bahwa yang pertama berdemo itu sebelum reformasi itu mahasiswa. Itu loh, mahasiswa itu kebanyakan laki-laki dan mahasiswa itu sebenarnya ya dibantu oleh militer, terus terang aja gitu. Yang sebenarnya yang pertama kali demo itu, jadi yang membuka itu reformasi itu adalah perempuan, demo SIP itu. Kalau perlu detailnya bisa dibaca di Historia itu, saya kasih linknya. Next. Oke, bab 2 ini tentang sebuah esai psikologi spiritual mengenai bangsa Indonesia, membahas ada 5 aspek jiwa bangsa Indonesia. Ini ditulis tahun 2002, beberapa tahun setelah Krismon dan Kristal, tapi kayaknya kita masih krisis terus ya, masih krisis psikologi spiritual juga, belum lagi krisis ekonomi. Oke, next. Oke, nah ini mengenai kepemimpinan, ini kolom yang ditulis tahun 2000. Ini penting menurut saya untuk mengetahui kapan ditulisnya, jadi bisa dilihat gitu ini sesuatu yang ditulis zaman berapa tahun yang lalu gitu masih berlaku sekarang gitu. Nah ini kolom ini diterbitkan dalam berbagai versi di berbagai penerbitan di dalam dan luar negeri, dan itu mendapat sambutan yang sangat baik, yang sangat positif gitu, karena kritis sekali gitu. Memang tulisan saya rata-rata semuanya kritis. Ini menganalisis karakter rakyat Indonesia melalui pemimpinnya. Nah, waktu itu
Gus Dur yang jadi presiden di Indonesia pada saat itu, yang jadi sorotan dia gitu. Tapi presiden-presiden lain sebelumnya juga. Next. Next. Sebentar Mbak Julia, agak macet. Bisa di Saya harap nanti ini kalian nanti kalau itu tertarik beli bukunya ya. Untuk PPT mungkin bisa aku share ke grup chat sekarang ya, Mbak Boleh, Julia. boleh. Ini kok jadi Sudah? naik turun ke bab 2, kok nggak jadi naik lagi. Ini kita bab 4 nih, bab 4 nih. Kok jadi malah naik. Yang keempat. Bab 4, bab 4. Itu slide ke berapa saya nggak tahu. Sebentar Mbak Julia, aduh ini kenapa? Kalau tahu begini tadi saya print itunya, jadi saya bisa terus. Sebentar Mbak Julia. Oke. At least ini bukan kesalahan saya. Iya, memang kesalahan kita nggak ini kurang prepare ininya. Seharusnya latihan dulu sebelumnya. Aduh, kenapa jadi balik? Iya, kenapa jadi pada balik ke atas ini? Oke, ini nggak bisa dibalikin lagi. Julia kalau mau lihat PowerPoint yang di laptop sendiri, exit full screen, kemudian Aku stop share bisa dulu melihat deh. PowerPoint sendiri. Ini saya punya itu Ya, advisor. jadi Teh Julia tetap bisa kelihatan. Ya, dan, I understand. Tapi kumaha ya Teh? Nggak bisa keluar dari sini. Nggak bisa keluar. Saya kok nggak bisa keluar dari ini. Oh, wait. Exit full screen. Iya, Oke. saya udah exit. Tadi sudah sampai mana Mbak Julia? Itu bab 4. Bab 4. Sudah kelihatan? Ini kok belum. Oh, belum. Oh, gini deh, wait. Oke. Sudah kelihatan Mbak Julia? Ini sekarang saya ini sendiri. Ini udah kelihatan. Udah. Oke. Udah kelihatan. Alhamdulillah. Di bab 4. Oke. Bab 4. Sekarang saya full screen dulu ya. Ini perkawinan tak nyaman, persepsi Indonesia terhadap dunia barat. Nah, ini ada 3 cara Indonesia memandang dunia barat, melalui nasionalisme, mulai budaya tradisional konservatif, melalui lensa Islam. Nah, tulisan ini dibuat tahun 2002. Tetapi tetap saja cara kita memandang dunia barat seperti itu, padahal seharusnya sudah dengan perspektif internasional karena berbagai persoalan dunia sifatnya global. Misalnya ekonomi, lingkungan hidup, dan pandemi seperti virus corona yang tengah mencengkram kita semua. Juga feminisme. Itu yang saya nggak masukin sini, kok bisa lupa ya. Bahwa feminisme itu adalah satu gejala yang global juga, jadi tidak mengenal batas-batas nasional. Next. Ya, ini juga tulisannya juga dibuat hilang tanpa aksi krisis kepemimpinan di Republik kita. Tulisan ini dibuat tahun 2002 bersama teman saya, Paige Johnson-Tan. Dia seorang akademisi Amerika. Dia waktu itu saya kenal dia waktu dia ke Indonesia belajar. Dia sedang meneliti tentang partai politik di Indonesia. Jadi kami menulis tentang pola kepemimpinan di dunia dan di Indonesia. Dan semua membahas semua presiden kita waktu itu. Kayaknya sekarang perlu diupdate untuk membahas Presiden Joko Widodo. Tapi ada tuh bukunya, ada buku baru oleh Ben Bland, seorang wartawan Australia. Kayaknya dia tadinya wartawan. Dia menulis buku mengenai Jokowi, judulnya Man of Contradictions. Jadi Jokowi yang tadinya kerakyatan itu sekarang udah kelihatan wajah otoriternya gitu. Oke, next.
Nah, ini bab 6 ini mengenai ironi keterbukaan. Tulisan ini dibuat tentang mengenai kebebasan pers. Tulisan ini dibuat tahun 94, diterbitkan waktu itu di Bredel, karena waktu itu ada 3 penerbitan, Tempo, Detik, sama Express di Bredel, gitu. Sekaligus terus sudah gitu. Nah, waktu zaman Orde Baru itu ada yang namanya SIUP, surat izin usaha penerbitan pers gitu, yang bisa dipakai untuk mengancam penerbitan manapun itu kalau terlalu kritis atau bagaimana itu bisa dicabut gitu. Sekarang itu SIUP itu sudah tidak ada lagi. Saya lupa tahun berapa itu ditiadakan, tapi sekarang ini kita punya undang-undang lain seperti Undang-Undang ITE, itu sesuai dengan perkembangan zaman ya. Undang-undang penistaan agama, dan bahkan undang-undang pornografi, nanti saya akan bicara juga soal itu, yang semuanya itu membatasi kebebasan berekspresi. Next. Nah, ini bab ke-7 ini mengenai bukti pemalsuan kebenaran di dalam masyarakat otoriter. Nah, ini kolom ini juga ditulis tahun 1998, pertama di Jakarta Post, kemudian juga di Kompas, mengenai bukti terjadinya perkosaan Mei. Karena banyak pihak yang menyangkal tragedi itu terjadi, meskipun tim gabungan pencari fakta menemukan bukti tersebut. Nah, di era apapun, bukti itu bisa dibuat, bukti dalam tanda kutip, dan bisa dihilangkan, juga di era reformasi, tergantung yang punya kuasa dan uang. Hingga sekarang masih ada pihak-pihak yang menyangkal perkosaan Mei 98 itu. Ini bahkan tulisannya itu ada tulisan tahun ini, baru kalau nggak salah Agustus September di VOA tentang itu. Oke, next. Oke, bab 8 kekuasaan bagi rakyat ini mengenai parpol. Ini juga saya tulis dengan teman saya Paige Johnson yang meneliti partai politik di Indonesia. Apakah parpol itu yang kami tanyakan ya di dalam tulisan itu sarana demokrasi atau wadah untuk kepentingan yang sempit buat yang ada di parpol itu? Perdebatan ini masih berlangsung hingga kini, 20 tahun kemudian. Next. Ini bab 9 itu mengkonfrontasikan kodrat pandangan politik tentang perempuan di Indonesia masa kini. Ini pandangan parpol sebetulnya. Juga ditulis tahun 2000 dengan Paige Johnson. Berisi pandangan parpol mengenai perempuan. Jadi kami mewawancarai semua. Jadi kan gini, tahun 1999 saya menerbitkan profil itu parpol dari parpol 142 kalau nggak salah parpol Indonesia gitu, dan membuat survei. Salah satu yang ditanyakan itu adalah pandangan parpol tentang perempuan. Banyak hal yang ditanyakan soal lingkungan hidup, soal macam-macam, tapi salah satunya tentang perempuan gitu. Dan waktu itu tulisan ini diambil berdasarkan itu survei itu gitu. Nah, itu juga berisi data mengenai partisipasi politik perempuan di berbagai lembaga politik, parlemen, dan pemerintah. Juga dibahas sikap terhadap sistem kuota, diskriminasi di tempat kerja, kekerasan terhadap perempuan, ekspor buruh perempuan, keberadaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Presiden Perempuan, dan politisasi kodrat yang masih sangat berlaku sekarang dengan warna Islam konservatif yang kuat. Ini salah satu sebab RUU PKS sangat sulit disahkan menjadi undang-undang. Next. Oke, ini kita udah masuk ke bagian 2 nih, bagian seks dan kekuasaan yang ditunggu-tunggu. Gitu. Jadi ini tulisan-tulisan di bagian 2 ini memiliki dimensi gender dan seksual yang sangat nyata. Tapi sambil tetap membahas isu-isu yang lebih luas, ideologi hubungan negara dan masyarakat,
hubungan laki-laki dan perempuan, juga hubungan antara situasi domestik Indonesia dan konteks internasional. Saya membuat satu pengakuan nih, saya tuh nggak pernah studi gender saya sendiri gitu. Saya tuh latar belakang saya sosiologi dan politik gitu. Jadi ini saya apa namanya? Ya, jadi sambil jalan gitu jadi di spesialisasinya. Nah, ini dan bagaimana kekuatan internasional ini mempengaruhi kehidupan kita, khususnya perempuan yang acap harus menderita tekanan berlapis-lapis dari kelas, agama, nilai-nilai tradisional, dan seksisme. Internasional ini kita pengaruhnya itu bisa dari barat, bisa dari Arab. Oke, next. Bab 10. Nah, ini bab 10, judulnya wanita. Nah, dulu zaman itu, ini tahun 81, tahun 81. Wanita, dulu waktu masih pakai istilah wanita dalam mitos, salah tulis. Dalam mitos, realitas, dan emansipasi. Bab ini berdasarkan esai pengantar saya di majalah Prisma tahun 81, yang berjudul Wanita Indonesia Terpaku di Persimpangan Jalan, di mana saya bertindak sebagai editor tamu. Saya waktu itu umurnya 27 waktu itu. Pertama kali saya menulis tentang gender gitu. Dan kemudian akhirnya seperti dikotakan gitu, dimasukkan ke dalam kotak tersebut hingga sekarang. Perempuan Indonesia hingga kini rasanya masih di persimpangan jalan, ditarik-tarik berbagai kepentingan kekuasaan, politik, dan ideologi, termasuk agama. Agama itu juga bisa dianggap ideologi juga, dari sudut pandang ilmu politik. Jangan ngambek duluan. Next. Nah, ini bab 11 ini konstruksi sosial seksualitas, sebuah pengantar teoritisnya. Seperti ini dari majalah Prisma tahun 91. Jadi 10 tahun kemudian dari yang Prisma yang tahun 81 itu saya diminta lagi jadi editor tamu untuk membuat sebuah nomor mengenai seksualitas. Judulnya Seks dalam Jaring Kekuasaan. Dan ini pengantar teoritisnya gitu. Jadi itu bab ini membahas soal seks, gender, dan studi seksualitas yang belum pernah ada di Indonesia saat itu. Seksualitas adalah satu kontinuum. Kan kita biasanya menganggap laki, perempuan, udah itu aja, itu nggak bisa, udah fix gitu. Tapi sebetulnya tidak demikian. Itu tuh flowing gitu, bisa mengalir. Kita tuh semua ada unsur perempuannya, ada unsur laki-lakinya, ada yang mix banget gitu, seperti ini LGBT. Sebetulnya di sini saya membahas LGBT di sini. Mungkin belum pernah waktu itu ada yang membahas LGBT. Dan ada dua pendekatan studi seksualitas yang esensialis berdasarkan biologi dan non-esensialis. Nah ini kalangan konservatif pendekatannya cenderung esensialis. Nah ini saya tidak mau menerangkan di sini, nanti mungkin dalam diskusi kalau mau ditanyakan apa esensialis atau non-esensialis itu. Biar didiskusi aja. Next. Nah ini nih kita sampai ini persis di tengah-tengah nih di ibuisme negara nih. Ibuisme negara, pada tahu ya ibuisme negara, state ibuism. Judul Indonesianya di dalam buku ini saya bikin pengambil alihan dan distorsi keperempuanan di Indonesia Orde Baru. Jadi ini adalah berdasarkan skripsi master saya di Institute of Social Studies di Belanda tahun 1989, judul State Ibuism, bla bla bla, mengenai hubungan negara dan masyarakat sebetulnya, gitu. Dan bagaimana negara menguasai rakyat melalui perempuannya, melalui konstruksi sosial keperempuanan. Halo, kedengeran nggak? Iya, bagus. Ya, barusan saya di mute soalnya. Sekarang udah saya kedengeran. Kedengaran, Mbak. Oke, gitu. Nah ini ya jadi bagaimana perempuan itu didefinisikan, misalnya Konco Winking gitu, kayak Pancadharma wanita itu kan mendefinisikan perempuan itu yang pertama nomor 1 itu pendamping suami gitu loh. Kalau di Jerman ada yang namanya Kinderkirche, anak, dapur, dan gereja
gitu. Itu negara waktu Jerman fasis ya. Nah, buku ini diterbitkan, skripsi ini diterbitkan Komunitas Bambu, Kobam, tahun 2011 dalam dua bahasa, tapi sebenarnya sudah menjadi karya klasik selama 20 tahun. Dan itu saya nggak tahu bahwa udah jadi karya klasik, karena skripsinya itu fotokopian beredar, terus beredar gitu. Itu, apa namanya, coba saya bayangkan royaltinya kehilangan berapa tuh kalau udah jadi buku waktu itu. Nah, ini masih relevan hingga sekarang gitu, teori ibuisme negara ini, karena konstruksi sosial dan metode kontrol masih tetap berlaku, tapi di zaman reformasi oleh kelompok Islam konservatif. Gitu. Itu saya ada artikel yang saya bikin, saya bisa share. Is state Ibuism still relevant? Saya terjemahkan waktu itu dalam bahasa Indonesia, nanti saya bisa share, saya kirim ke Ika. Next. Oh iya, kata Nengdara, kalau kata Nengdara itu kalau bilang Ibuisme negara itu udah kata kunci dari Orde Baru. Jadi kalau kita bilang Ibuisme negara itu udah tahu maksudnya apa. Bab 13 itu judulnya Seks Posisi Birokratis, Pengaturan Seksualitas oleh Negara. Bab ini berdasarkan makalah yang saya tulis tahun 1990, diterbitkan di Prisma tahun 91 berjudul Seks dalam Jaring Kekuasaan. Jadi ini tulisan ini kayak seperti perpanjangan dari Ibuisme negara atau aspek seksual dari Ibuisme negara yang membahas soal PP 10 yang mengatur kehidupan seksual PNS, perkawinan, perceraian, poligami, dan lain sebagainya. Jadi waktu itu ibu-ibu Dharma wanita itu pada ketakutan gitu, suami-suaminya pada punya perempuan simpanan gitu. Jadi mereka minta, nggak tahu, katanya sih Butin yang minta ke Pak Harto gitu, bikinin gitu senjata pamungkas gitu untuk para istri-istri Dharma wanita ini gitu. Karena Dharma wanita itu kan juga mendukung Orde Baru gitu. Tapi akhirnya PP 10 ini jadi alat untuk mengontrol PNS pria, itu bisa dipakai untuk ngedepak seseorang yang nggak disukai, tapi juga kalau ada yang melakukan pelanggaran, tapi disukai atau dibutuhkan, ya didiemin aja gitu, tutup mata aja gitu. Dan akhirnya jadi senjata pamungkas ini menjadi bumerang gitu buat Dharma wanita, karena pada akhirnya Korpri itu adalah boys club, perkumpulan laki-laki. Next. Bab ke-14 ini judulnya Kebaya Mencitrakan Perempuan Bagaimana dengan Laki-laki. Subjudulnya Kebaya sebagai Identitas, Ekspresi, dan Opresi. Diterbitkan di Latitudes tahun 2001. Bab ini mengenai politisasi busana awalnya dimulai dengan di zaman kolonialisme. Jadi yang pakai seragam itu biasanya pembantu gitu loh. Kalau sekarang ini kalau resepsi yang pakai seragam itu yang ngawinin gitu. Terus waktu di zaman kemerdekaan gitu, misalnya pakai kebaya, pakai rok, itu semua itu adalah merupakan suatu pernyataan political statement. Kalau di Orde Baru itu wah seragam, itu semua tahu. Pokoknya kalau pakai baju warna peach itu adalah Dharma wanita. Kalau pakai kemeja korpri itu kalau ada tante saya yang bilangnya baju besi gitu. Itu seragam korpri gitu. Nah, sekarang ini di zaman reformasi ada juga penyeragaman yaitu busana muslim. Ini juga politik busana ini menyangkut kebebasan ekspresi. Sekarang ini kan ada Selasa berkebaya gitu, upaya untuk menghidupkan kembali kebaya. Nah, kebaya dulu dianggap sebagai satu pengekangan, tapi sekarang ini sebagai pembebasan. Jadi semua itu tergantung konteks. Next. Tergantung konteks politiknya. Nah, ini bab 15 ini mengenai perkosaan Masal Mei. Yang awalnya ini sebuah kolom di media Indonesia tahun 98 pada saat terjadi tragedi perkosaan Mei itu. Kemudian saya kembangkan lagi ketika akan diterbitkan di Sex for Our Nation.
Ini tragedi merupakan lembaran hitam di dalam sejarah Indonesia, mencerminkan berbagai penyakit sosial di Indonesia, seksisme, rasisme, ketimpangan sosial ekonomi, premanisme, kekerasan militer, pengabdian negara, dan lain-lain. Dan tentunya patriarki, itu memang nggak bisa disebut lagi. Nah, kekerasan terhadap perempuan ini mencerminkan ketakutan laki-laki yang dimanipulasi oleh berbagai pihak, termasuk negara. Ketakutan laki-laki bukan hanya terhadap perempuan, tapi terhadap banyak hal, gitu. Karena laki-laki itu banyak takutnya sebenarnya sih. Cuman suka diumpetin, dan diumpetinnya pakai ego yang besar, gitu. Oke, next. Bab 16, ini judulnya nggak enak banget ya, membayonet vagina, militerisme dan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Ini makalahnya saya tulis di tahun 98 untuk sebuah seminar. Ini judul ini merujuk kepada kekerasan militer di Aceh dan daerah operasi militer DOM lainnya di Indonesia seperti Timor. Gitu. Dan itu betul-betul itu yang terjadi. Gitu. Jadi perempuan itu diperkosa terus disobek vaginanya pakai bayonet. Gitu. Ini saya nggak cuman ngarang-ngarang itu satu cara literer untuk membuat orang ngeri, nggak, betul-betul itu terjadi. Tapi juga suami-suami dari gerilya apa namanya di Aceh itu yang dianggap pemberontak pada dipotong itu. Jadi apa? Gerakan Aceh Merdeka. Ya, GAM. Sorry, otaknya lagi nggak jalan. GAM itu orang-orang GAM laki-laki itu pada dipotong penisnya. Jadi saya nggak tahu ini obsesi kekerasan dan seks itu sangat-sangat erat sekali gitu. Bukan hanya dalam film gitu, dalam kehidupan militer dan politik gitu. Karena ini bagian dari kekuasaan, menunjukkan kekuasaan. Nah, kekerasan militer terhadap perempuan dan rakyat pada umumnya merupakan bagian dari kekerasan negara terhadap rakyat dan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang masih terjadi hingga sekarang. Kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk subordinasi dan penjajahan terhadap perempuan yang sudah waktunya dihapus. Sekarang ini yang masalah yang terbesar di abad ke-21 itu adalah gender equality gitu. Kalau abad sebelumnya itu adalah otoritarianisme ya, sebelumnya lagi itu perbudakan. Jadi betul-betul ini satu persoalan yang global gitu. Next. Oke, bab 17 bingo, mingo, lingo. Ini mengenai LSM perempuan dan demokratisasi gitu. Jadi ini di tahun 96 waktu saya menulis makalah ini mengenai LSM gitu. Kalau bahasa Indonesianya NGO. Jadi bingo adalah big NGO, yaitu LSM pemerintah. Kok bisa gitu. Kan lembaga swadaya masyarakat itu atau NGO itu non-government organization, tapi ini bisa ada NGO pemerintah gitu. Nah ini NGO pemerintah itu Kowani dan Dharma Wanita. Gitu. Kalau Mingo itu yang menengah gitu, yang Linggo itu medium NGO, Linggo ada little NGO atau LSM kecil, biasanya itu punya aktivis-aktivis gitu. Nah, ini tulisan ini mempertanyakan apakah LSM ini broker, mediator, atau Janus. Janus itu adalah dewa Yunani yang bermuka dua gitu. Jadi pokoknya yang penting untungnya di mana gitu, dapat keuntungan gitu. Dan ini bagaimana prospek demokratisasi melalui mereka. Nah, saya nggak tahu ini apakah relevan untuk zaman sekarang, nanti kalian yang menilai. Next. Ini bab 18, jauh dari kemakmuran, terkunci dalam kemiskinan adalah mengenai pekerja dan buruh perempuan. Makalah ini saya tulis tahun 92. Waktu itu saya membuat gambaran suram pekerja perempuan Indonesia mengenai, waktu itu lagi booming manufaktur waktu itu. Mengenai kondisi kerja, kerentanan mereka gitu ya, di kondisi kerja, pendidikan,
usia, status perkawinan, dan segregasi pekerjaan, kemiskinan tentunya, pelecehan seksual, pekerja tetap dan tidak tetap, dan tentunya pembedaan upah secara seksual, saya harus tulis secara seksual yang masih berlaku hingga sekarang. Baru-baru ini saya membaca ada artikel di Jakarta Post, katanya perempuan itu 25% dapat lebih sedikit daripada laki-laki. Tapi 25% itu menurut saya nggak terlalu besar. Bisa juga 30%, bisa sampai 50% untuk pekerjaan yang sejenis. Kemudian juga di dalam tulisan ini membahas tentang perundang-undangan buruh di atas kertas dan dalam kenyataan. Gitu. Oke, next. Kalau bab 19 ini bebas berkeliaran tapi tidak bebas masalah, itu mengenai krisis ekonomi dan buruh migran perempuan Indonesia. Makalahnya saya tulis tahun 99, saat kita masih berusaha bangkit dari krisis ekonomi yang bermula tahun 97. Gitu. Kan terjadi pengangguran gitu, pengangguran. Nah, ini juga termasuk pengangguran perempuan gitu. Jadi pemerintah merasa oke, di perempuan dikirim deh, dijual buruh perempuan jadi TKW gitu. Nah, waktu itu tahun 99 itu kebetulan yang negara-negara penerima itu sudah lebih makmur, jadi istri-istri di perempuan di negara-negara itu, di Hong Kong, di Taiwan, Singapura, itu pada kerja gitu. Jadi mereka memang membutuhkan pekerja domestik gitu. Dan juga ke Saudi Arabia gitu. Jadi ini memang adalah dianggap sebagai solusi oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan pengangguran. Mungkin dibuang-buangin aja deh gitu, tanpa disertai perlindungan dalam bentuk undang-undang gitu. Saya lama sekali itu yang namanya konvensi buruh migran itu tidak ditantangani. Saya nggak tahu di sini nanti dalam diskusi barangkali ada yang bisa update saya mengenai itu apakah Indonesia sudah menandatangani konvensi buruh migran. Nah, padahal ini kontribusi buruh perempuan di sektor informal itu paling besar. Bagian terakhir bab ini berjudul Modal Internasional, Nasionalisme Palsu, dan Diskriminasi. Gitu. Ini bisa jadi bahan diskusi nanti. Oke, next. Oke, ini bab 20 berhubungan di bawah pohon karet. Itu subjudulnya adalah hubungan produksi dan gender di sebuah kebun karet di Jawa Barat. Ini sebetulnya bab ini adalah tulisan etnografis yang bersumber dari penelitian untuk Ibuisme Negara, tapi sempat terbit sebagai artikel lepas di Prisma pada tahun 98. Ini waktu saya melakukan penelitian ini bersama Liz Markus waktu itu Liz jadi asisten saya. Kebun karet diciptakan, waktu itu saya memilih kebun karet gitu ya, karena kebun karet itu kayaknya yang paling miskin, dan kebun karet itu diciptakan pada zaman kolonial untuk ekstraksi keuntungan, di mana diciptakan kondisi kemiskinan dan buruh kebun karet itu hidup gali lubang tutup lubang. Jadi ada yang namanya budaya kuli gitu, yang merupakan hampir perbudakan. Tulisan ini juga membahas kehidupan seksual warga kebun karet yang sangat rame banget itu. Bisa jadi sinetron deh. Kawin cerai, poligami, dan perkawinan anak. Karena rata-rata ya mereka di sana menikah tuh ada yang namanya nangka busuk itu janda muda. Jadi karena biasanya ya usia pernikahan tuh 14, 13 bahkan 12 gitu. Kalau 14, 15 belum menikah tuh dianggap perawan tua. Oke, dan ini ini juga ini sebenarnya tulisan ini menarik karena kadang ada unsur gendernya, ada hubungan produksi, dan ada hubungan dengan pasar internasional. Jadi ada unsur, jadi zaman kolonial juga ada unsur internasionalnya, tapi sekarang ini juga
kan karet itu, pasar karet itu ditentukan oleh harga karet di pasaran dunia gitu, dan banyak saingannya dengan bahan-bahan lain yang bisa dipakai untuk menggantikan karet. Next. Kayaknya kita masuk bagian ketiga. Bagian ketiga ini mengenai sastra, eksplorasi, dan batasan. Bagian 3 ini mengeksplorasi bagaimana sastra yang merupakan jiwa sebuah bangsa dapat digunakan untuk mengontrol tetapi juga untuk membebaskan. Stalin itu salah satu pemimpin Rusia, strongman, otoriter tentunya, pemimpin komunis. Memang benar dalam gagasannya bahwa penulis merupakan engineer, jadi orang yang bisa menciptakan atau merekayasa batin manusia gitu. Jadi saya nih engineer sebetulnya, engineer batin ceritanya sebagai penulis. Tampaknya penulis dapat dipakai untuk rekayasa politik dan sosial gejala yang sangat tidak asing bagi mereka yang pernah hidup di dalam rezim otoriter. Next. Nah, bab pertama di bagian ketiga ini adalah bab 21, judulnya yang sakral, duniawi, dan profan, karya sastra perempuan di Indonesia. Ini tentang apa yang dulu sering disebut sebagai sastrawangi, sekarang istilah itu udah menghilang, itu nggak pernah dipakai lagi. Waktu itu membahas karya 3 penulis perempuan, Maktufah Ja'far gitu, di kumpulan puisi yang puisi-puisinya itu religius, metafisik, dan esoterik. Nah, ini yang saya sebut sakral. Rieke Diah Pitaloka yang sudah menjadi politisi sekarang, waktu itu pemain sinetron dan penulis puisi. Dia menulis puisi juga yang pendekatannya sosiologis dan feministik. Dan ini yang duniawi. Gitu. Jenar Maesa Ayu yang sekarang sudah jadi sutradara film, dia waktu itu bikin kumpulan cerpen yang sifatnya melanggar tabu, menguak kegelapan, dan ini profan. Sangat itu ekspresi seksualnya itu sangat-sangat sangat-sangat provokatif sekali gitu. Saya lupa judulnya, tapi sangat-sangat provokatif sekali. Jadi ini saya anggap sesuatu yang kan yang sakral, profan, duniawi, dan profan itu adalah aspek kehidupan manusia ya. Kita ada yang sakral, yang duniawi, dan yang profan. Itu dan sastra ini memungkinkan ekspresi yang bebas gitu, tidak kena sensor yang ya begitu. Oke, berikutnya. Next. Nah, bab 22 ini kebalikannya, judulnya Teman Seranjang yang Janggal, Kreativitas dan Politik. Ini mengenai perdebatan kesusastraan di Indonesia tahun 45 sampai 50 berdasarkan skripsi. Jadi ada 2 skripsi kan di kumpulan tulisan saya. Waktu saya ambil sosiologi di City University London. Jadi ini mengenai pertarungan politis dan ideologis yang dilakukan melalui sastra dan kesenian antara kelompok Lekra, yaitu organisasi kultural PKI yang pendekatan kulturalnya adalah realisme sosialis, yaitu seni dan sastra itu dibuat untuk kepentingan politik dan partai. Dan kelompok Manikebu yang percaya pada l'art pour l'art, itu seni demi seni, seni untuk seni, dan humanisme universal. Pertarungan ini mencerminkan Indonesia yang baru merdeka, yang sedang mencari identitas. Gitu. Oke, next. Ini kita sampai di bagian keempat, Islam dan Seks. Bagian ini merupakan bagian baru di dalam antologi versi Indonesia yang mencerminkan perkembangan 8 tahun sejak buku versi bahasa Inggris diterbitkan. Merupakan eksplorasi hubungan seksualitas dan Islam dan politisasi keduanya. Tujuannya dominasi dan kekuasaan. Di masa Orde Baru dilakukan negara, di masa reformasi dilakukan kelompok Islam konservatif. Next.
Lagi-lagi di bagian terakhir ini, bagian 4 ini, saya melihat aspek yang positif dan negatif. Di bab 23 ini, Islam dan seks, itu mengenai afirmasi seksualitas dalam Islam gitu. Jadi ada satu pandangan bahwa Islam itu mengekang seksualitas. Sebenarnya itu tidak. Dan saya mau ini soalnya ini sejarah ya, soalnya ini di judul Ya itu terinspirasi oleh iklan KB, keluarga berencana di televisi di zaman Orde Baru, di mana sang suami mengajak istrinya ngamar, disambut dengan senyum ceria dan ya oleh sang istri. Saya masih ingat tuh muka istrinya tuh. Bab ini berasal dari Saya esai. juga masih ingat Mbak Julia. Masih ya? Oh, masih? Waktu itu saya masih SD. Wow, oke. Jadi Anda nggak muda-muda amat ya? Atau punya ingatan yang kuat aja? Oke, jadi bab ini berasal dari esai yang saya tulis untuk sebuah konferensi di tahun 2007 dan terbitkan di majalah Plain Speak. Tulisan ini membahas bagaimana Islam itu sangat terbuka dan detail mengenai seks dan sangat mengafirmasi manusia sebagai makhluk seksual gitu. Saya pernah ikut ngaji sama di Fahmina sama Kiai Hussein waktu itu yang mimpin ngajinya itu membahas soal seksualitas. Ya Allah, sampai ada orang bule kali dengerin di situ kali ngomongin sperma, ngomongin kapan spermanya itu keluar, kapan posisi, aduh udah deh pokoknya detail banget deh gitu. Nah, kalau begitu kenapa sekarang Islam begitu paranoid soal seks? Ya, oke. Next. Dan ini terakhir. Bab terakhir ini nama judulnya Islamofasisme, Seks dan Reformasi. Subjudulnya Moralitas Syariah dan Politisasi Seksualitas Pasca Orde Baru. Saya tulis ini karena ada teman saya di Amerika, seorang akademisi meminta saya untuk menyumbang sebuah bab di buku dia, buku yang dia edit di Amerika gitu. Tulisan ini pada dasarnya membahas RUU pornografi ya, yang disahkan tahun 2008. Dan bagaimana seksualitas dipolitisasi atas nama agama dan moralitas. Moralitas itu pasti, kalau ngomong moralitas pasti kontrol artinya. Dan pada akhirnya adalah untuk kepentingan kekuasaan dan politik kelompok Islam konservatif. Undang-undang pornografi yang disahkan tahun 2008 merupakan dianggap kemenangan politik pertama dari kelompok Islam konservatif. Sekarang mereka sedang mengajukan RUU Ketahanan Keluarga yang dianggap kontroversial dan bermasalah berbanyak pihak dan sangat tidak ramah perempuan. Dan itu Valentina Segala nulis buku tentang itu. Saya belum baca, tapi nanti saya mau baca. Jadi itu adalah kalau disahkan RUU Ketahanan Keluarga ini lebih parah daripada RUU pornografi, lebih parah gitu. Jadi perempuan, tubuh perempuan dan keluarga gitu. Apa tuh definisi keluarga tuh apa gitu? Kita juga harus bahas apa sebenarnya keluarga itu. Lagi-lagi dijadikan arena pertarungan politis kelompok gitu. Oke, next. Terima kasih. Mari berdiskusi. Oke, sudah Mbak Julia? Sudah. Oke, terima kasih. Mungkin masih bisa di share screen ya, Ajeng, untuk PPT-nya tadi, biar ada sesuatu yang juga berada di tengah-tengah kita, kayaknya lebih bagus. Ya, teman-teman, tadi itu adalah presentasi dari Mbak Julia terkait dengan isi buku Agama, Seks, dan Kekuasaan. Ini asik banget. Kami punya di perpustakaan Pertama Hadika, dan sebelum saya sampaikan waktu ke teman-teman untuk bertanya atau juga menanggapi ya, saya sendiri punya pertanyaan. Jadi sebenarnya saya tertarik banget dengan masa pasca reformasi, karena itu juga dan di buku ini juga disampaikan ya bahwa
kejatuhan Orde Baru kemudian juga memunculkan semangat era demokrasi yang baru, tapi semakin ke sini katakanlah sudah berapa tahun ya, saya agak lupa sekarang informasi, lebih dari 20 tahun, itu kemudian serangan terhadap independensi perempuan itu sangat kuat ya. Bahkan tadi disampaikan wacana RUU Ketahanan Keluarga lebih parah dari RUU pornografi yang pada tahun 2008 RUU pornografi akhirnya berhasil disahkan gitu. Setelah perlawanan yang juga sangat masif ya dari kelompok perempuan dan kelompok keberagaman. Nah ini seperti apa Mbak Julia melihat ya dalam konteks politik seksualitas gitu pasca reformasi lebih spesifiknya? Ya, ini jadi ini ada satu ironi yang sangat besar sekali itu waktu kita reformasi itu kita seperti kita nggak sadari gitu, kita tuh seperti masuk dari keluar dari mulut macan masuk ke mulut buaya gitu. Karena apa yang terjadi? Jadi dengan waktu itu dengan reformasi itu, saya nggak pakai kacamata. Waktu reformasi itu kan sebenarnya salah satu tuntutannya adalah desentralisasi gitu. Nah itu karena salah satu sifat Orde Baru itu sangat tersentralisasi sekali gitu ya, tersentralisir gitu. Jadi maka terjadilah desentralisasi gitu dan akhirnya itu memberikan kebebasan kepada pemimpin-pemimpin lokal di daerah untuk muncul, dan pemimpin lokal itu biasanya datang dari adat atau agama, berbasis adat atau agama. Maka muncullah perda gitu, macam-macam perdanya gitu. Ada yang mengenai keuangan, mengenai macam-macam. Tapi banyak juga yang mengatur soal moralitas. Dan moralitas itu yang jadi ukuran itu perempuan. Dan yang paling terlihat adalah pakaian perempuan gitu. Nah, ini kalau kita mau ngomongin urusan pakaiannya juga itu sendiri udah merupakan satu diskusi yang panjang tersendiri gitu, karena kita semua tahu gitu bahwa sekarang ini banyak yang memakai jilbab itu sesuatu yang umum gitu. Misalnya katakanlah teman-teman seangkatan saya di fakultas, karena saya pernah kuliah di fakultas psikologi selama 2 tahun, lebih dari separuh yang pakai jilbab gitu. Jadi jilbab itu juga bisa jadi sama seperti kebaya gitu, bisa menjadi simbol pembebasan. Jadi pemberontakan terhadap militerisme gitu ya, atau dari budaya Barat gitu. Tapi juga bisa jadi kalau pemaksaan gitu loh. Jadi kayak misalnya kayak di Aceh gitu ya, ada kasus-kasus gitu yang perempuan itu yang ada polisi apa sih namanya tuh polisi syariah. Polisi syariah di Aceh ada namanya nama khususnya, iya. Hisbayat, oke. Lupa namanya apa, pokoknya polisi syariah itu yang, dan polisi syariah itu yang lucunya itu mereka kadang-kadang mereka seret ya ke perempuan ke kantor mereka, terus sudah gitu diperkosa. Aduh, gimana sih? Terus Layatul Hisbah namanya. Ya itu, itu kayak gitu. Jadi itu tergantung interpretasi gitu. Jadi ada yang merasa jadi makna dari jilbab itu macam-macam gitu. Nah, makna dari kebaya dulu juga macam-macam. Nah, sekarang ada gerakan Selasa berkebaya gitu kan, yang itu ada teman saya yang terlibat di situ tuh. Sampai mereka waktu itu ke MRT, ke stasiun-stasiun MRT gitu loh. Jadi waktu itu tuh undang-undang pornografi itu hanya bagian dari satu upaya masif yang dilakukan oleh political Islam gitu, kelompok politik Islam gitu, untuk menjadikan Indonesia menjadi negara syariah gitu, negara Islam, negara Islam gitu, khalifah kayak gitu.
Jadi dari kita zaman merdeka itu kan maunya tuh kelompok Islam itu kan ada kelompok nasionalis, ada kelompok Islam gitu yang maunya kelompok Islam itu maunya Pancasila gitu yang undang-undang ketuhanan dengan yang sila pertama itu dengan kewajiban menjalankan syariah buat umat Islam, itu yang namanya Piagam Jakarta. Saya nggak tahu, lupa kenapa disebut Piagam Jakarta, tapi pokoknya kata-kata itu kalau dimasukkan ke dalam Pancasila itu akan membuat Indonesia menjadi negara Islam gitu. Nah itu upaya itu tuh terus itu secara historis berjalan terus gitu. Jadi politik moralitas itu hanya satu dari bagian dari gerakan itu untuk mengislamkan Indonesia gitu. Terorisme sebetulnya itu bukan ancaman yang terlalu besar gitu, karena itu sudah kurang lebih diatasi gitu. Tapi infiltrasi kelompok-kelompok radikal atau ekstrem ke perguruan tinggi, ke BUMN, ke banyak lembaga-lembaga lainnya itu. Jadi itu kita sebagai feminis sekali ngelihatnya ke itu aja ya, soal berpakaian gitu, soal pemaksaan cara berpakaian gitu. Tapi itu bukan, itu hanya salah satu dari strategi mereka. Oke. Lebih lanjut, sebagai seorang aktivis perempuan dan juga penulis buku ini, apa yang Mbak Julia refleksikan gitu? Maksud saya, ini kan juga seperti bagaimana kelompok perempuan mungkin bisa disebut kecolongan ya, dengan era reformasi akhirnya kecolongan banget. Setelah beberapa tahun kemudian moralitas perempuan tadi, kontrol sebenarnya terhadap perempuan menjadi semakin kuat gitu, dan semakin masif di dalam kebijakan Perda. Apa yang semakin masif? Kontrol moralitas atau wacana moralitas perempuan ini menjadi semakin kuat, bahkan tertuang dalam kebijakan-kebijakan. Nah, Mbak Julia sendiri merefleksikannya seperti apa sebagai seorang perempuan? Ya sedih lah, sedih, kecewa, dan gemes, kesel, dan pokoknya semua itu gitu. Yang saya tahu kan, saya dekat dengan Neng Dara Afiah gitu. Waktu itu saya banyak ngobrol sama dia gitu. Kita nih kalah inisiatif teh, katanya gitu. Karena kan ini kelompok Islam itu sudah jauh lebih, latihannya lebih banyak gitu. Mereka tuh udah menjadi aktivis itu, sudah beroposisi itu udah lama gitu. Jadi kayak misalnya jadi begini ya, misalnya saya menggunakan contoh undang-undang pornografi itu, mereka colong itu pornografi itu, istilah pornografi, dan mereka memberikan definisi terhadap pornografi itu gitu. Pornografi itu yang umum kita ketahui adalah blue film gitu loh, yang benar-benar telanjang, yang pokoknya benar-benar itulah pornografi, bukan. Tapi ini yang diartikan pornografi gitu oleh kelompok ini adalah misalnya agak terbuka, atau pegangan tangan, atau bentuk-bentuk afeksi yang kemesraan di umum, atau misalnya goyang-goyang di panggung gitu. Ingat nggak kasus Ariel Luna Maya. itu? Ya, sama Luna Maya, sama satu lagi cewek itu, lupa sekarang. Pokoknya yang video itu gitu. Sebenarnya dalam undang-undang pornografi itu sebetulnya yang harus dihukum itu adalah yang mengedarkan gitu. Kalau si Ariel ini dia bikin secara pribadi kok, untuk kepentingan pribadi, nggak ada tuh larangan untuk itu, nggak ada dalam undang-undang pornografi soal itu. Tapi itu ada temennya, teman sekerjanya, asistennya, siapa gitu yang lupa saya namanya gitu, yang kesel sama dia, itu dia yang ngebocorin video itu gitu. Tapi dia cuma dihukumnya jauh lebih ringan daripada Ariel gitu. Terus ada statement dari hakimnya gitu, ini oh ya kita sengaja memang menghukum Ariel yang itu karena dia public figure gitu. Jadi itu sih
untuk mencari efek aja gitu, kayak misalnya zaman dulu orang punya kesalahan apa gitu, melakukan tindak kriminal terus digantung di alun-alun gitu. Jadi untuk memberikan efek demonstrasi untuk menunjukkan kalau jangan berani-berani ini seorang Ariel aja bisa dikena gitu loh. Padahal itu dari segi hukum gitu itu tidak benar gitu. Jadi ini juga sebenarnya itu yang saya banyak menulis dalam tulisan-tulisan saya tapi tidak muncul di sini di dalam PPT dalam PowerPoint ini adalah soal krisis hukum gitu dan krisis konstitusi mungkin krisis hukum. Jadi sekarang ini kita punya Undang-Undang Dasar 45, kita punya undang-undang negara yang berlaku. Tapi kita juga ada undang-undang di daerah gitu loh. Dan kita ada undang-undang Islam gitu. Jadi misalnya gini, misalnya soal perkawinan anak gitu. Kan ada undang-undang perkawinan kemarin ini kan direvisi gitu. Jadi sehingga usia perkawinan dinaikkan ya. Jadi disamakan buat laki-laki dan perempuan 19. Tadinya kan buat perempuan 16, laki-laki 19 gitu. Tapi di daerah bagaimana gitu? Mereka bilang nggak sebodoh gitu, nggak peduli gitu. Kita kalau menurut Islam gitu. Jadi mereka merujuk pada Islam. Mereka nggak peduli persetan dengan hukum negara gitu loh. Ya mereka mau mengikuti hukum agama aja dan menurut hukum agama itu kalau akil balik udah bisa dinikahkan gitu. Dan ini saya kebetulan mungkin setahun yang lalu lebih gitu menerjemahkan buku tentang perkawinan anak gitu. Aduh, pusing gitu itunya tuh. Bagaimana gitu adat, bukan hanya agama ya, tapi adat juga itu sangat kuat sekali gitu, karena itu lebih melekat gitu di dalam kesadaran kolektif satu komunitas gitu, dalam satu suku atau. Dan kalau hukum negara itu kan sesuatu yang dari luar asing gitu, seolah-olah asing. Jadi ya bisa iya, bisa enggak gitu, dan tidak bisa berpikir secara rasional gitu. Seperti misalnya kalau soal perkawinan anak tuh daripada zina gitu misalnya, karena kesadaran bahwa itu udah akil balik gitu, udah secara seksual sudah hormon seksual tuh bangkit dan harus disalurkan gitu. Jadi daripada hamil gitu. Terus ini pandemi juga jadi banyak lagi gitu. Jadi itu nggak tahu kenapa itu perkawinan usia muda itu jadi solusi untuk banyak hal, dan itu salah satu persoalannya itu adalah tidak ada negara itu tidak bisa mengenforce, tidak memperlakukan gitu atau sunat perempuan gitu. Okay. Meskipun secara simbolis gitu. Nah, ibu saya pernah cerita sama saya gitu, kamu juga pernah gimana nih gitu. Cuman diturih aja, diturih bahasa Sunda, disayat supaya keluar darah sedikit gitu. Bahkan ada juga yang sunat perempuan itu hanya pakai dioles sama kunyit atau apa gitu loh, gitu supaya simbolik. Ya, tapi simbol apa gitu? Simbol dari menaklukkan seksualitas perempuan gitu. Mau secara simbolik ya, mau secara nyata, semuanya itu juga nggak bagus gitu. Jadi perempuan itu tidak dianggap sebagai manusia gitu. Padahal itu juga bertentangan dengan Islam, Tahu nggak gitu? Itu nggak seperti itu. Pasti Nabi Muhammad kalau coba tanya sama ibu Nina, Teh Nina Nurmila itu, dia tahu tuh soal itu. Apalagi anak Kiai Hussein gitu. Dan sekarang ini kita banyak kiai feminis loh, nggak cuma Kiai Hussein aja. Jadi tapi interpretasi feminis, interpretasi yang lebih liberal, yang lebih progresif, jangan liberal. Kita nggak suka di sini kata liberal. Interpretasi yang lebih terbuka gitu dari Islam itu tidak disuka, itu ditekan terus gitu. Seperti itu. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Sepertinya ini juga bisa menjadi topik yang juga ditanggapi ya sama teman-teman di sini, dan saya apresiasi sekali ini ada banyak aktivis perempuan feminis jurnalis yang juga
hadir dan antusias di sini. Ada Mbak Ati juga yang barusan kirim di chat. Mbak Nina Nurmila, oke, masih ada di grup juga, mungkin nanti juga bisa menanggapi. Nah, sebelum Jangan nanya aja ya kalau bisa, jangan nanya aja deh kalau misalnya ada sesuatu yang bisa dijelaskan gitu ya. Oke, tapi sebelum itu Mbak Julia, saya mau tanya lagi. Jadi saya tertarik karena Mahadika juga banyak aktif atau bekerja bersama dengan teman-teman buruh ya. Tadi disampaikan. Kenapa? Sorry, nggak kedengeran? Sorry, ya. Halo? Ya. Saya mungkin terlalu cepat. Jadi karena Mahadika juga banyak bekerja dengan teman-teman buruh perempuan gitu. Jadi saya juga tertarik untuk melihat bagaimana pandangan Mbak Julia. Karena tadi di bab 18 misalnya itu tentang situasi buruh gitu ya. Dan kalau kita lihat politik pada masa itu sebenarnya juga sangat terkait ya bagaimana uprising dari demonstrasi buruh 1993 Marsinah ditemukan tewas. Kemudian juga pada bab 19 setelahnya juga itu menyoal gitu persoalan migrasi gitu sebagai sebuah persoalan dari kacamata perempuan. Nah, apa yang menurut Mbak Julia dalam hal ini gitu ya, perspektif perempuan dan buruh kalau bahasa sekarang itu adalah interseksionalitas, ini punya konteks apa dalam masa sekarang? Punya konteks apa? Punya relevansi seperti apa di dalam masa sekarang ini kalau Mbak Julia melihat dari kacamata politik seksual? Soal apa? Buruh perempuan? Iya. Aduh, itu terus terang gini ya. Waktu saya tuh pernah satu ketika tuh saya ingin menulis buku tentang TKW gitu. Karena itu menarik dan rumit sekali, gitu. rumit luar biasa gitu. Itu dari mulai hubungan gender gitu, terus hubungan kekuasaan di dalam keluarga, politik keluarga gitu. Jadi dan berbagai kontradiksi tentang, jadi misalnya ada satu itu konstruksi sosial keperempuanan di bukan cuma negara aja loh gitu, di secara umum gitu, misalnya di daerah juga gitu, secara tradisional gitu perempuan itu mesti merawat keluarga gitu, anak kayak gitu. Tapi udah gitu dijual gitu. Jadi biasanya tuh anak perempuan yang termuda itu bahkan dijual untuk prostitusi gitu kan yang saya dengar di Indramayu itu bukan cuma mangganya yang terkenal, tapi itu satu daerah yang banyak sumber dari pekerja seks gitu. Kemudian itu terus udah gitu banyak level-levelnya gitu yang harus dilalui. Bayangin perempuan desa gitu mau jadi TKW itu nggak kebayang itu, kayak hampir-hampir kayak ke planet lain gitu. Dia harus melalui apa namanya biro yang bukan biro jasa, biro itu apa namanya yang biro pemerintah sih yang jadi penyalur gitu. Jadi itu penyalurannya tuh dari tingkat desa, dari kabupaten dan terus sampai ke pusat gitu ya. Dan di tiap level itu ada ininya, eksploitasinya tersendiri gitu. Terus udah gitu belum lagi nanti di negara tujuannya gitu, itu bagaimana gitu perlindungan dari negara gitu, apakah ada perjanjian antara kedua negara yang bersangkutan gitu. Jadi ini nggak bisa cuman, ya gimana ya, tergantung kita mengartikan apa perspektif gender itu. Kalau buat saya sih terus terang, buat saya kita kalau jadi feminis, kalau mau benar-benar serius jadi feminis itu harus paham banyak hal gitu. Kita nggak bisa sampai, tapi untuk menghadapi hidup zaman sekarang memang yang sangat kompleks sekali gitu. Jadi di negara-negara, terus udah gitu nanti kalau ya ada juga ya kasus-kasus yang TKW yang sukses gitu, yang mereka
merasa keuntungan dari bekerja sebagai TKW gitu, terus mereka balik lagi gitu, tahu nggak? Tapi ada juga gitu yang balik gitu terus udah gitu mereka kan kirim uang terus bisa menyekolahkan anak, bikin rumah, tahu-tahu pulang suami udah nikah lagi gitu, terus udah gitu disalahin gitu, kamu sih pergi jadi suami kamu nikah, udah pokoknya perempuan nggak apapun yang dilakukan perempuan itu nggak ada yang benar, pokoknya perempuan itu ya tong sampah ya tempat pelampiasan gitu, tahu nggak? Iya kayak begitu kalau makanya itu apa namanya sih ada dua penulis Amerika tuh yang menulis buku saya lupa judulnya, saya pernah nulis baru-baru ini nulis kolom tentang itu, ya itu bahwa persoalan perempuan itu persoalan gender equality itu adalah sesuatu yang paling serius pada saat ini, dan cara-cara kepemimpinan laki-laki. Misalnya gini, soal virus corona aja gitu. Negara-negara yang dipimpin perempuan yang paling berhasil gitu. Jadi kita berhasil mengatasi pandemi. Gitu. Jadi kita harus melihat ini ada apa dengan kepemimpinan perempuan gitu yang bisa mengatasi persoalan pandemi secara lebih efektif gitu. Jadi sekarang ini sebenarnya sudah benar-benar sudah waktunya gitu. Sekarang ini kan kalau di Barat ya nggak disebut bahwa ini adalah post-feminist era gitu. Oh no. Ini bukan post-feminist. Ini sekarang adalah masanya kebangkitan feminisme lagi gitu. Karena patriarki itu udah betul-betul. Ini saya mau nulis kolom berikut. Sebetulnya tadinya mau nulis kolom sebelum saya persiapkan PowerPoint ini gitu. Judulnya itu terinspirasi oleh film Mulan, ya, yang Mulan, terus satu lagi Joan of Arc, saya nggak tahu Anda tahu apa, nanti saya jelasin di kolomnya itu. Saya menulis untuk Magdalene, and the sociopathy of patriarchy. Jadi patriarki itu udah bukan di tingkat udah di tingkat sakit jiwa gitu. Patriarki itu udah di tingkat, lihat aja Donald Trump gitu. Ini udah saatnya kita melihat bahwa patriarki itu udah segitu bobroknya gitu, nggak ada jalan lain. Feminisme harus betul-betul bangkit dengan kekuatan yang masif, tahu nggak? Perspektif feminis gitu yang harus diadopsi oleh semua pihak di berbagai lapisan. Tapi itu resistensinya akan kuat sekali karena sekarang ini kekuatan konservatif itu di mana-mana itu sangat kuat sekali gitu, bukan hanya di Indonesia gitu kan, misalnya di Polandia itu ada LGBT free zone, terus udah gitu Hongaria, itu saya tuh pernah tinggal di Hongaria, orang tua saya yang buka kedutaan di sana, saya cinta banget sama Hongaria, tapi sekarang ini pemimpin Perdana Menterinya Viktor Orban itu sangat otoriter sekali gitu. Terus kita Donald Trump, kita udah tahu bagaimana gitu dia sangat melakukan pelecehan seksual gitu. Terus udah gitu dia tuh setiap hari saya baca Donald Trump itu sekarang ini sedang akan menghancurkan demokrasi Amerika gitu loh. Dan itu buat kita harus peduli itu karena karena itu berpengaruh pada kita. Baru-baru ini salah satu hakim perempuan, Ruth Bader Ginsburg, meninggal. Dia itu progresif sekali. Dia itu seperti Ida Indrati, hakim di Mahkamah Konstitusi yang sekarang udah nggak lagi. Maria gitu. Farida. Ya, Maria Farida, oke. Okay. Itu dia kan selalu dissenting opinion. Jadi si Ruth Bader Ginsburg itu seperti barangkali lebih berpengaruh daripada Maria Farida gitu ya. Gitu baru meninggal gitu. Nah, terus sudah gitu mau diganti. Nah, ini diganti oleh si Trump ini pengen buru-buru ganti dengan perempuan lagi, tapi perempuan yang konservatif, yang anti aborsi, pokoknya yang anti hak-hak perempuan. Jangan dikira gitu bahwa nggak semua perempuan itu nggak
belum tentu feminis gitu loh. Itu banyak juga perempuan yang patriarkis. Ibu saya juga patriarkis gitu loh. Jadi saya makanya sering berantem sama ibu saya gitu. Ya gitu. Jadi nggak tahu, lupa tadi pertanyaannya apa. Jadi kesana kemari. Terkait dengan konteks buruh perempuan gitu ya dalam Iya, buruh sama aja sih buruh. Buruh perempuan. Pokoknya sekarang ini dunia ini dikuasai oleh orang patriark yang sangat rakus kekuasaan, rakus harta gitu ya, dan yang nggak peduli sama sekali gitu, dunia hancur, lingkungan hancur gitu, nanti anak cucu menghadapi dunia hancur gitu, nggak peduli. Pokoknya udah betul-betul di pikirannya tuh, ya itu sosiopat, kan sosiopat kan nggak punya nurani kan, nggak peduli gitu. Jadi patriarki itu sudah sampai pada tingkat sosiopat, dan itu ya tentu aja berpengaruh kepada semua perempuan, mau buruh perempuan, mau migran, mau siapa aja. Iya, terima kasih Mbak Julia, dan saya pikir ini waktunya untuk saya menyerahkan, maksudnya saya membuka ruang bagi teman-teman semua yang ada di sini untuk ada yang mau menyampaikan pertanyaan dan mungkin juga tanggapan ya. Tadi pesannya adalah jangan cuma bertanya gitu. Nah, atau tambahan yang belum terjawab oleh saya. Oke. Saya tadi menangkap frame-nya sekarang ketika kita bicara dalam konteks hari ini itu adalah begini. Jadi feminisme butuh untuk bangkit gitu ya. Kebangkitan feminis karena patriarki semakin merajalela dalam hal meningkatnya gerakan-gerakan yang saya bisa sebut intoleran begitu, dan juga mungkin ini juga sangat khas negara-negara dunia ketiga ya, eksploitasi yang sangat masif gitu. Saya pikir ini bagaimana konteks seksualitas buruh perempuan menjadi semakin tereksploitasi gitu ya, karena bisa dibilang berbeda situasi antara negara-negara dunia pertama yang secara hak juga bisa terpenuhi, tapi di perempuan-perempuan negara dunia ketiga ini menghadapi ancaman eksploitasi, bukan hanya ancaman ya, tapi proses yang semakin masif berlangsung, bahkan dalam konteks COVID saat ini gitu. Nah, seperti apa kebangkitan feminisme? Jadi mungkin saya bisa memberikan waktu nih untuk teman-teman. Tadi ada Mbak di chat ini ada Mbak Nina Rumila juga cukup aktif. Sayang sekali Mbak Ati harus pergi. Kemudian juga ada teman-teman perempuan muda. Ini ada Wulan, kemudian saya juga mendapat informasi bahwa acara ini dihadiri banyak oleh teman-teman dari Fakultas Sastra Universitas Kristen Indonesia. Nah, ini juga menarik gitu untuk juga bisa melihat pandangan teman-teman. Bisa raise hand mungkin? Oke, ini ada Mbak Ririn yang mau juga kasih pendapat. Saya persilahkan dulu ya ke Mbak Ririn Sefsani. Setelah itu silahkan teman-teman yang lain bisa raise hand dulu. Ya, terima kasih Ika. Lama nggak jumpa. Selamat siang. Halo Mbak. Iya. Semoga selalu sehat. Mbak Julia juga. Mungkin saya akan memulai sesuai dengan bukunya ada di atas meja saya ini, Mbak. Buku-buku Mbak Julia. Saya sudah baca sejak lama. Oke. Yang pertama mungkin saya pada konteks agama, seks, dan kekuasaan, kalau kita lihat gitu ya, dua hal ini sangat berkait erat, khususnya ketika agama mulai masuk di dalam ruang-ruang publik, maka yang diurusi adalah juga soal tubuh dan sexuality, khususnya dalam konteks politik kemudian dan power. Kemudian yang kedua, kalau tadi misal saya ingat Ika bilang di negara dunia ketiga, saya pikir dalam konteks ini tidak selalu ya eksploitasi terhadap perempuan dan agama itu ada di dunia ketiga. Trump merepresentasikan bagaimana dia menggunakan kelompok-kelompok konservatif evangelik sebagai pendukung utamanya. Trump sejak periode pertama sebagai presiden tidak pernah masuk ke gereja, tetapi mendapat dukungan luar biasa dari kelompok-kelompok ini. Trump adalah pelaku pelecehan seksual dan sangat luar biasa kasar, intoleran, tetapi dipilih. Seperti
ada pengakuan dalam beberapa kebaktian gereja itu mengatakan ya ada orang dengan dosa tapi kemudian bertobat sebagai Mesias baru, padahal nggak mungkin itu muncul. Lalu di beberapa negara Eropa, kalau kita lihat di mana agama sudah tidak menjadi poin penting, maka kesetaraan akan mulai mudah untuk muncul. Kalau di Eropa mungkin hanya soal di Polandia yang sekarang cukup kuat kembali terkait dengan kekuasaan dan agama. Kemudian kita melihat juga gini, di Indonesia khususnya, ya kita merepresentasikan sekarang Jokowi menurut saya juga harus banyak dikritik ya, tetapi dalam konteks 2 kandidat Pilpres kemarin, Prabowo tidak merepresentasikan agama pendukung banyaknya, tetapi dia dianggap lebih pro terhadap ulama dan lain-lain, dan di mana kelompok-kelompok ini adalah bagian dari barisan konservatif. Ini sebagai pengantar. Kemudian yang kedua, saya melihat gini, kalau tadi disinggung dalam konteks reform, pasca reformasi dan perubahan struktur dari pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralisasi, itu memang begini, saya terlibat di dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemda di periode pertama, tidak yang 99 ya, tapi di periode kedua dan ketiga. Di sana ada disebut inovasi daerah. Jadi ada ruang untuk inovasi daerah dan pengakuan terhadap kebudayaan lokal atau kultur lokal. Yang terjadi adalah banyak daerah kemudian menggunakan adat yang jauh dari perspektif kesetaraan dan keadilan, ini menjadi senjata masuk. Bentuknya apa? Pengaturan terhadap tubuh perempuan, pengaturan terhadap perempuan, eksploitasi terhadap perempuan, dan lain-lain. Dan yang lebih cilaka, begitu inovasi daerah itu muncul, yang lahir adalah bahwa orang yang bekerja sebagai PNS masuk harus dites baca Al-Quran. Orang harus dengan hijab dan lain-lain. Bahkan ada beberapa daerah yang kemudian memaksa dalam tanda kutip harus pakai hijab. Sepanjang 20 tahun reform, kenaikan pembangunan tempat ibadah di Indonesia, khususnya Islam, itu di atas 20%. Tapi agama lain turun untuk boleh membangun tempat ibadah. Ini ada laporan internasional juga soal itu. Lalu, memang pemerintah lalu dalam konteks politiknya, semua rata-rata pilkada ini kita bisa cek, calon itu kalau tidak merepresentasikan etnis terbanyak di wilayah tersebut, yang kedua adalah agama. So, can you imagine what will be happen with Bhinneka Tunggal Ika tentang keberagaman Indonesia? Ini dalam konteks makro. Belum lagi kemudian kita bicara dalam konteks peran perempuan, kemudian kelompok minoriti, kemudian kesetaraan itu jauh. Tapi ada juga gini kawan-kawan, kritik terhadap diri saya juga terhadap gerakan feminis. Misal begini, kita ada gap yang sangat tinggi di antara kita yang sudah paham feminis, sudah kenyang banyak bacaan dan lain-lain, dengan masyarakat secara umum. Contohnya misal saya membaca tulisan Mbak Julia soal Tilik dan beberapa kritik terhadap film Tilik. Tapi saya secara feminis, sebagai seorang feminis dan aktivis memahami itu dan memang harus ada kritik keras terhadap Tilik. Tapi begitu saya bertemu dengan ibu-ibu di pasar atau komunitas di lingkungan saya tinggal, ngobrol sepintas dengan ojek perempuan, dengan orang yang bekerja di resto sebelum PSBB lagi, mereka asik menonton Tilik dan saya tanyakan, bagaimana menurut kawan-kawan? Menurut Mbak, oh ini bagus dan ini memang realita Mbak di lapangan, kita ngegosip dan lain-lain. So, ketika kita bergema di atas dengan seluruh knowledge dan impian kita, itu nggak masuk di komunitas, bahkan kita dianggap against victim. Oh, kamu ada dalam dunia lain. You not down to earth. Please see us and what happened in our community. You have something to change our mind, to give us new knowledge yang kita kemudian bisa belajar tentang itu. Jadi soal pemahaman dan bagaimana mentransfer, termasuk juga memberikan pengetahuan pada komunitas grassroots itu juga tantangan kawan-kawan feminis termasuk saya gitu. Jadi teman-teman di antara kita ini memang kan hanya ada
sekian yang kemudian memahami, punya pengetahuan yang lebih, bla bla bla, dan berdiskusi di antara kita terus-menerus, tetapi apakah kita bisa menjangkau lebih luas? Itu pertanyaan kedua. Lalu kenapa kelompok-kelompok ini sangat kuat dan juga cepat membesar? Karena ada dua hal yang sangat berbeda di antara ideologi yang kita anut dengan ideologi mereka. Ideologi kita dianggap duniawi, karena kita ingin mencipta seharusnya surga ada di dalam dunia ini, mencintai kemanusiaan, lingkungan, kesetaraan, bla bla bla. Tapi dalam diri mereka, ya kami mencintai kehidupan, tetapi ada yang jauh lebih kita cintai. Apa? Allah, dunia lain, surga. Jadi janji-janji utopis ini yang lebih kena gitu. Olehnya kenapa kayak Ayla kuat, kemudian bahasa sekarang tuh ada kadrun, whatever itu kuat, karena apa yang kita janjikan, yang mereka janjikan tuh pasti. Kalau kita ini, kamu menentang suami, kamu mau lebih aktif, kamu ini. Jadi mudah sekali dipatahkan gitu. Nah, cilakanya dalam konteks kekuasaan politik, ini adalah amunisi yang sangat mudah untuk mendapatkan dukungan gitu. Nah, ini PR kita kawan-kawan semua gitu ya. Saya ngerasa ketika setelah nonton Tili itu deh, saya bikin ngobrol aja, saya uji coba gitu ketika belanja di pasar, ketika makan bakso, ketika di restoran, even di mall yang besar, ketemu dengan pegawainya, kamu udah nonton film ini gimana? Oh iya mbak, lucu ya, ini aku seneng, memang kayak suka ini realita, pinter banget nih yang bikin film. They don't know the ideology behind that, gitu loh. Jadi ini PR kita gitu, dan ya sedihnya agama, seks, dan kekuasaan ini sekarang bersatu padu untuk bersama-sama ambil take over tidak hanya kekuasaan politik, juga kekuasaan ekonomi, dan mengubah kultur yang oke yang kita punya di masa lalu dan impian cita-cita kita di masa sekarang itu tergantikan oleh mereka. Saya cek hampir di semua kementerian lembaga itu saya random aja bikin yang lihat gitu, yang perempuan hampir semuanya dengan uniform tertentu. Saya secara tegas pribadi mengatakan saya nggak setuju sebagai public servant menggunakan uniform yang melekat pada agama tertentu. Meskipun kita tahu, misal soal jilbab atau salib atau apa itu bukan bagian dari apa yang dimintakan di dalam kitab-kitab suci, atau Islam tidak secara khusus. Ini kan juga soal debatable tafsir agama ya, tapi saya meyakini dalam sejarah manusia dan peradaban ya jilbab itu sudah ada sebelum agama Islam itu lahir gitu. Tapi kan itu dipercayai sebagai kewajiban sebagai muslim dan muslimah gitu. Nah, ini yang menurut saya perdebatan panjang. Maaf kalau aku panjang, cuman memang saya ingin menyuarakan kegelisahan juga selain realita yang saya temukan dalam proses pembelajaran saya ini. Makasih Ika. Terima kasih Mbak Ririn, dan tadi sudah mengkoreksi ya saya, dan saya juga bersetuju bahwa di negara-negara dunia maju juga terdapat ya eksploitasi perempuan begitu. Tadi intinya adalah bagaimana kita menjangkau kelompok yang lebih luas, bagaimana feminisme seakan-akan tidak seperti sebuah menara gading begitu ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya angkat poinnya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa teman-teman kebetulan memang Mahardika mengundang anggota-anggota pendaftar untuk juga ikut. Ada 2 orang kawan perempuan muda, jadi saya akan persilahkan ke mereka, dan untuk komentar atau pertanyaan seperti di kolom chat, misalnya kayak RUU PKS adalah cara rezim PKI dan Jin melegalkan zina dan segala macam, saya nggak akan membahas itu ya, dan saya berharap forum yang singkat ini dimanfaatkan bukan untuk membicarakan hal yang sudah ada atau pemikiran kelompok lain, tapi lebih difokuskan bagaimana pemikiran kita sebagai perempuan, sebagai feminis begitu, untuk menjawab persoalan-persoalan. Jadi saya akan persilahkan ke ada Benedikta, bisa open mic? Ya, halo Kak Ika. Halo Bene, silakan untuk bisa memberikan tanggapan langsung ke Mbak Julia. Ya, halo Mbak Julia, selamat Halo. sore.
Sore. Ya, saya Bene, Mbak. Kebetulan saya di sini juga membawa beberapa teman-teman dari Fakultas Sastra UKI untuk berdiskusi terkait buku Mbak ini. Nah, saya mau kasih tanggapan sekaligus pertanyaan sih, Mbak. Kalau kita ngomongin dari konteks pendidikan ya, Mbak, menurut saya tuh masih banyak ketabuan dan sentimen sendiri kalau ngomongin paradigma tentang G30S, bahkan tentang kisah Orde Baru. Nah, kalau misalnya kita ngomongin anak muda zaman sekarang yang notabene lahir pada setelah tahun 1998 setelah masa reformasi itu kan masih banyak yang menganggap tidak penting gitu loh untuk membahas kedua kisah kelam ini. Bahkan kalau kita ngomong konteks buku sejarah juga tidak eksplisit menjelaskan bagaimana sih kekelaman atau kesedihan dan ya brutalisme yang sebenarnya dilakukan oleh negara pada saat itu terhadap kelompok-kelompok tertentu. Nah, menurut saya juga, Mbak, kita lihat juga dari segi pemerintah maupun dari kalangan akademisi ya, bisa dilihat dari guru maupun dosen-dosen itu seperti ada upaya untuk menutupi atau membohongi atau bahkan mungkin mereka merasa ini hal yang sensitif, tabu dan tidak populer sehingga pembahasan mengenai hal itu tidak terbuka. Jadi banyak sekali anak muda yang punya akses minim sekali terkait pengetahuan mereka tentang Orde Baru dan masa G30S ini. Karena menyambut September kelam ini sebentar lagi kan akan tutup juga ya Mbak. Menurut Mbak Julia kan kita ini sudah 75 tahun merdeka dan menurut saya masih tetap gagal dan bahkan saya lihat enggan untuk membuat pendidikan tentang upaya pembongkaran sejarah tersebut dan kaitannya dengan kesetaraan gender dan dan kaitannya untuk membuat itu menjadi inklusif bagi setiap orang di bangku pendidikan. Bahkan kisah-kisah kelam terkait pemerkosaan massal di tahun 98 pun masih banyak yang mau mengkanter itu. Lalu menurut Mbak, pemahamannya bagaimana ya Mbak? Kita lihat dari segi pendidikan. Menurut saya juga dari pihak pemerintah dalam hal ini juga tidak punya upaya yang serius gitu loh untuk mengedukasi secara inklusif terkait hal ini. Dan juga kira-kira sebenarnya akar permasalahannya di mana? Apakah memang kurang kita tokoh perempuan yang yang vokal terkait hal tersebut? Tapi kalau kita lihat terkait tokoh perempuan itu sendiri, sebenarnya kita sudah punya representatif perempuan di DPR, yaitu Bu Puan Maharani kalau kita ngomongin perempuannya ya. Tapi saya lihat juga pemikiran-pemikiran beliau itu masih sangat patriarkis. Nah, mungkin Mbak Julia bisa mengomentari terkait hal itu sih Mbak, karena menurut saya dari dunia pendidikan, saya masih belum melihat ada upaya yang serius, bahkan kalaupun kita mencoba serius, tembok itu selalu tebal dan tidak bisa ditembus gitu loh. Jadi dari mana nih anak-anak muda yang ibaratnya masih hijau pemikirannya ingin tahu lebih tentang Orde Baru, tentang G30S, tentang pemerkosaan massal Mei 98 dan lain-lain itu, bagaimana cara edukasi mereka yang paling tepat dan bagaimana membuat mereka aware gitu, wah ini menarik dan ini merupakan identitas saya dan saya harus belajar tentang hal ini secara inklusif. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Bene. Tadi pas kamu nanya itu, aku lihat ekspresinya Mbak Julia udah kayak pesimis gitu ya, bicara soal kan, tapi gitu ya? mungkin pertanyaannya kan tadi bicara soal kebangkitan feminis ya, dan salah satunya tadi Bene menyampaikan ada persoalan tentang kekerasan seksual atau kekerasan pada masa lalu yang sampai saat ini sulit diungkap. Nah, bagaimana kebangkitan feminis harus juga bisa menyoal itu ya? Oke. Sebentar Mbak Julia, masih ada satu lagi, ini Mahadika juga dari Banjarmasin untuk Ana Desliani. Aku ingin menyampaikan, minta Ana untuk bisa open mic untuk menyampaikan secara langsung tanggapannya. Iya, selamat siang Mbak Julia ya. Perkenalkan, nama saya Ana, saya dari Narasi Perempuan Banjarmasin. Saya cuma mau mengkonfirmasi Mbak sekaligus menceritakan bagaimana kondisi di Banjarmasin sendiri. Tadi kan Mbak Julia sempat menyinggung tentang bahwa aturan atau undang-undang yang ada di Indonesia itu seringkali nggak terlalu berpengaruh di pelosok-pelosok atau di daerah-daerah begitu. Sehingga apa yang dipakai masyarakat itu lebih ke aturan agama, budaya, dan lain sebagainya. Dan di Banjarmasin sendiri atau di daerah saya di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Tengah itu memang begitu Mbak kenyataannya, salah satunya soal pernikahan. Nah, jadi kalau misalnya di pernikahan itu ketika si perempuan itu tidak mencapai usia
yang ada di aturan, misalnya yang sekarang itu kan usianya 18 tahun. Ketika perempuan itu berapa, Mbak? 19. Iya, 19 ya. Oh iya. Aturan negara sekarang 19. Iya, nah 19 tahun, tapi ketika usia perempuan itu masih 16 tahun, itu kemudian kayak di administrasinya itu kayak dipalsukan gitu loh, dinaikkan 19 tahun supaya bisa menikah karena untuk menghindari zina seperti itu. Dan kemudian kondisi di dunia kampus adalah di mana kawan-kawan yang pernah saya dengar ceritanya adalah ketika mereka lulus, mereka bekerja itu hanya untuk mengisi waktu luang. Seperti itu, Mbak, mengisi waktu luang sebelum menikah. Jadi pekerjaan itu tidak dianggap sebagai tidak dilihat sebagai jalan untuk berdikari seperti itu, tapi untuk mengisi waktu luang. Sementara belum menemukan pasangan seperti itu. Jadi itu banyak terjadi di perempuan-perempuan kawan-kawan saya di kampus setelah lulus kuliah. Jadi memang kenapa mereka berpikir seperti itu adalah karena ada kontrol moralitas terhadap perempuan itu sendiri dari pihak keluarga, misalnya bahwa ketika perempuan sudah lulus kuliah maka sudah seharusnya untuk menikah. Jadi urutannya memang lulus kuliah adalah menikah begitu. Karena ketika lulus kuliah belum menikah, itu pertama dia akan dipertanyakan apakah dia laku atau tidak. Yang kedua adalah dikhawatirkan adalah zina seperti itu, Mbak. Jadi ini yang terjadi di dunia kampus, di masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah tentang bagaimana kemudian pernikahan bukan hanya sebagai kontrol ini terjadi sejak kecil begitu. Jadi kita hanya diajarkan bahwa yang ini benar, yang ini salah. Di mana yang mendominasi memang adalah pendidikan agama seperti itu. Jadi hanya diajarkan ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, hanya seperti itu. Kita tidak diajarkan untuk mempertanyakan hal tersebut seperti itu, Mbak. Ya mungkin itu sih cerita saya terkait kondisi bagaimana di Banjarmasin saat ini, entah itu di dunia kampus atau di dunia masyarakatnya. Begitu saja, Mbak. Terima kasih. Terima kasih masukannya. Terima kasih Ana sudah sharing ya untuk situasi yang konteks yang mungkin bagi teman-teman di kota lain juga ada hal serupa gitu, atau yang juga bisa membawa kita lebih dekat melihat konteks hari ini pada perempuan muda terkait dengan moralitas perempuan yang tadi ada dalam buku Agama, Seks, dan Kekuasaan. Nah, ini waktunya 10 menit kurang tinggal 10 menit dari waktu yang dijadwalkan. Jadi aku langsung saja menyerahkan waktunya kepada Mbak Julia untuk menanggapi ada 3 kawan kita tadi, Mbak Ririn, Bene, dan juga Ana. Silakan. Ya, tadi Ririn kayaknya itu aja ya, nambahin aja gitu, dan waduh, nggak tahu lagi mesti ngomong apa deh. Memang betul, saya setuju sekali gitu. Itu persoalan itu dari dulu gitu, soal kesenjangan gitu antara pengetahuan, antara akses. Jadi itu dari sejak dulu ketika saya mulai jadi feminis puluhan tahun yang lalu pun gitu, itu bagaimana gitu yang kita mau membebaskan, tapi mereka gitu kayaknya itu yang mau dibebasin tuh nggak ngerti gitu, nggak nyambung gitu. Nah, jadi waktu itu salah satu yang pendekatan yang saya lihat nih dipakai itu ya melalui agama gitu, dengan waktu saya ke Cirebon gitu ada pelatihan nyanyi muda gitu yang iyalah 20-an gitu, masih muda gitu. Jadi bisa menerjemahkan wacana feminisme di dalam bahasa yang bisa yang akrab dengan masyarakat di tingkat desa. Jadi harus ada itu, harus ada kayak penetrasi gitu, harus ada disaring-saring, bukan disaring ya, tapi harus ulang gitu, diinterpretasikan ulang dengan dalam satu bahasa, atau menciptakan wacana yang lebih simpel, yang relevan, yang bukan hanya sederhana tapi yang relevan untuk kehidupan mereka gitu. Dan memang agama itu tidak seluruhnya itu ya nggak semua agama konservatif gitu, bisa juga dipakai untuk pembebasan, karena sebenarnya Islam dari awalnya itu adalah agama pembebasan sebetulnya gitu. Jadi soal kesenjangan itu gitu, soal itu ya
sekarang ini yang pertanyaan kedua gitu. Itu tuh yang berkuasa itu akan selalu berusaha mempertahankan status quo. Siapa yang punya kekuasaan yang nggak mau, yang mau melepaskan kekuasaan itu gitu. Tahu nggak gitu. Jadi Jokowi aja gitu yang dia adalah apa namanya, dia dulu bilang orang deso gitu ya, sekarang ini dia jadi itu di buku barunya, buku baru dari Ben Bland, itu wartawan Australia itu yang saya sebut tadi itu, A Man of Contradictions. Sebenarnya buat kita sih nggak ada sesuatu yang baru, kita udah kenal Jokowi udah sekian tahun, sekarang udah ini periode kedua gitu, jadi kita udah mengenal dan melihat evolusinya bagaimana gitu. Jadi pada dasarnya dia adalah seorang yang pragmatis gitu, dan kan dia jelas-jelas bilang itu udahlah, yang namanya hak asasi manusia gitu, yang namanya lingkungan hidup itu urusan belakangan deh. Pokoknya sekarang sih pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi gitu. Tapi sekarang ini kalau kita lihat gitu, dengan sebetulnya ya COVID itu, pandemi ini juga semacam blessing in disguise gitu. Ini kita harus melihat ini apa maksudnya gitu. Peringatan kepada kita untuk mengubah cara pendekatan kita yang dari dulu kita pakai gitu. Apakah masih bisa berlangsung? Pokoknya ini semua sistem di dunia ini, sistem kekuasaan, sistem politik, sistem ekonomi, agama juga, itu semua tuh udah bobrok, udah kropos gitu, udah kebalikan dari maksudnya semula. Gitu, tahu nggak? Gitu. Jadi udah terkorupsi, udah terdistorsi gitu. Jadi sekarang ini memang saatnya revolusi. Nah, revolusi bagaimana? Nggak semudah itu kan ya. Gitu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris tuh ada istilah gitu, things have to get worse before they get better gitu. Jadi ini celakanya mungkin situasi harus lebih buruk daripada yang terjadi sekarang gitu, harus lebih banyak korban lagi gitu, sampai kita tuh sadar bahwa ya it's time to change kayak gitu. Jadi itu kalau misalnya perempuan itu kayak si Puan Maharani, just karena punya vagina nggak berarti dia feminis gitu. Margaret Thatcher juga dulu tuh dia sangat powerful sekali gitu, tapi dia juga bukan seorang feminis gitu. Dan saya mau komentar sedikit soal Susi Pujiastuti. Dia tuh sebenarnya cukup revolusioner gitu, dia nggak itu, tapi kan dia akhirnya ke Depak gitu loh. Kalau soal yang diceritakan oleh Ana di Banjarmasin itu memang betul sekali gitu. Sebenarnya Anda hanya mengkonfirmasi apa yang tadi saya bicarakan gitu, cuman jadi soal pernikahan anak itu. Jadi di Indonesia tuh ada yang namanya xenofobia gitu. Kalau tahu istilah xenofobia itu adalah istilah artinya fobia terhadap orang asing. Tapi kalau kita takut pada zina, pokoknya apa tuh, asal pokoknya jangan zina. Padahal sebetulnya zina itu terjadi terus-menerus gitu loh. Jadi itu yang namanya moralitas itu, udah deh. Pokoknya kalau dengar kata moralitas, udah deh. Itu artinya mau memaksakan kekuasaan gitu. Moralitas dengan itu salah satu bentuk kontrol sebetulnya gitu. Moralitas itu beda dengan moral atau etika atau nilai gitu loh. Jadi kalau dengar moralitas udah deh langsung curiga aja. Tahu nggak, moralitas bangsa kayak gitu-gitu, terus apa kayak gitu. Jadi memang sekarang ini terus terang tantangan makin berat gitu. Dari dulu juga memang udah begini dari dulu itu. Jadi kita mengharapkan bahwa demokrasi itu adalah sesuatu yang linear gitu ya, yang akan makin lama makin baik, kita akan makin lama makin demokratis. Tapi nyatanya enggak. Nyatanya di Amerika aja yang jadi saya semacam rujukan demokrasi itu, waduh, udah
ambiar deh, udah hancur semua di situ dengan gitu. Jadi memang kita harus siap-siap untuk menghadapi situasi yang lebih sulit lagi, dan kita harus memperkuat diri bagaimanapun caranya gitu. Kalau saya sebagai penulis, sebagai pemikir, ya beginilah cara saya gitu. Tapi saya berharap bahwa ini tuh bisa trickle down ke ini, misalnya perempuan Mahardika dan aktivis-aktivis lain, kelompok feminis lainnya gitu. Tapi kita juga harus merangkul laki-laki gitu ya. Dalam arti kata harus kerjasama dengan laki-laki, dan saya melihat sebenarnya sih banyak sih, makin banyak gitu. Jadi mungkin itu aja gitu, kita nggak bisa mengharapkan dari pemerintah kita itu usaha apa yang kita bisa lakukan, tapi siap-siap aja untuk apa ya, menghadapi situasi yang lebih sulit dan polarisasi yang lebih kuat lagi. Oke. Terima kasih untuk tanggapannya, Mbak Julia. Jadi situasi ke depan tidak akan semakin mudah gitu ya? Tidak. Ya. Tidak. Saya seorang optimis, tapi terus terang aja akan lebih sulit. Ya. Jadi begitu teman-teman, diskusi kali ini membedah buku Agama, Seks, dan Kekuasaan sebenarnya juga membantu kita untuk melihat seperti apa kesulitan-kesulitan yang menghadang ke depan gitu. Dan salah satu alasan sebenarnya kenapa Mahardika juga tertarik untuk mengundang Mbak Julia adalah karena posisi-posisi yang berani gitu ya, yang terbuka, yang gamblang. Dan kami pikir itu juga yang memang diperlukan gitu untuk pergerakan feminis. Dan dalam bulan ini memang Mahardika membuat banyak beberapa diskusi-diskusi gitu ya. Salah satunya seperti yang tadi Bene bilang, bahwa kita juga ingin melihat kejadian-kejadian kekerasan masa lalu itu di bulan September ini. Itulah kenapa kemarin kita juga sempat membuat sebuah diskusi tentang sejarah pergerakan perempuan, kiprah perempuan muda. Narasumbernya Mbak Ita Nadia baru saja kemarin, dan saya seperti melihat ada kepentingan yang sama gitu, bahwa ya di sini peran dari teman-teman feminis muda, perempuan muda, laki-laki yang juga punya pikiran terbuka itu menjadi sangat penting begitu di dalam proses menghadapi kesulitan-kesulitan yang saat ini dan tidak akan berkurang ke depan. Jadi seperti itu yang mungkin bisa menjadi poin akhir gitu ya dari diskusi ini. Semoga diskusi ini membawa banyak keresahan pada teman-teman semua, dan ini masih menjadi PR besar terkait dengan kebangkitan pergerakan feminis, tapi semoga dengan semakin memahami masalah kita bisa tahu bagaimana menemukan titik-titik konsolidasi kekuatan pergerakan feminis dalam konteks dalam menghadapi konteks situasi sekarang begitu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan banyak sekali komentar di chat gitu. Sayang sekali waktu kita terbatas dan memang dibuat nggak terlalu lama, biar ini menjadi upaya yang bisa diendapkan bersama begitu ke depannya. Begitu, Mbak Julia, mungkin ada kata-kata penutup sebelum diakhiri ini? Aduh, apa ya? Nggak ada lagi deh, nggak habis omongan. Oke, terima kasih. Sepertinya juga sudah banyak tercantum tadi ya dalam presentasi dan juga tanggapan gitu. 2 jam terasa singkat memang, tapi semoga ini tidak mengurangi semangat teman-teman untuk ke depan belajar bersama. Selaku moderator dan juga mewakili Perempuan Mahardika, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Di sini juga ada ucapan saya untuk keep update gitu. Jadi follow Ayo Mahardika kita, kalau di IG, kemudian di Facebook ada Perempuan Mahardika, di website ada mahardika.org. Yang ini juga menjadi kanal dari Perempuan Mahardika untuk menyampaikan posisi-posisinya terkait dengan situasi saat ini. Dan bagi yang tertarik menjadi anggota Mahardika, klik bit.ly menjadi Mahardika. Gitu ya, ini sekalian promosi ya Mbak Julia. Gitu.
Teman-teman, terima kasih. Bisa open mic dulu, mungkin kita bisa foto bareng kali ya. Biar seru nih. Udah Waduh. pesertanya. 50 orang. Mana muat. Nggak muat ya, tapi semoga biar pada munculin muka nih. Biar intim. Gimana caranya? Ayo deh. Oke, saya akan coba bentar. Saya akan coba untuk buka ini banyak-banyak sehingga bisa langsung di... Oke. Saya yang foto ya teman-teman ya, atau aja bisa bantu Jen? Atau aja ya? Iya, udah kamu aja yang foto. Oh, aku aja. Oke, teman-teman foto terbaik. Ini ada 3 slide, jadi saya akan foto 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Ini slide pertama. Oke. Ya, sebentar ya. Oke. Ini slide kedua. 1, 2, 3. Ayo pose terbaiknya. Oke, bentar. 1, 2, 3. Nah, sekarang yang ketiga. Jadi karena kita nggak tahu di slide berapa, jadi teman-teman pose terbaik 3 kali ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya untuk partisipasinya dan sampai jumpa di agenda. Malam setara teman-teman. Terima kasih Teh Julia, sukses selalu ya. Semuanya. Udah, hadir. Terima kasih Mbak Julia. Sampai ketemu lagi. Oke, dadah. Saya akan lihat ya teman-teman. Dadah. Oh, ya. PPT sudah di-share ya teman-teman ya, di chat ya. Siap, Pak. Oke, udah bisa diunduh bebas.